Bismillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Sudah, jangan ada lagi konflik di masjid. Semuanya saling sama-sama menjaga ketakwaan, karena ketakwaan kita itu bersifat oli untuk akal dan syahwat kita. Olinya adalah takwa. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Bismillah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang baru dongeng kemarin di Palembang. Saya yakin bukan hanya perasaan saya yang merasakan perasaan seperti ini. Jenengan diling-iling nek berangkat muktamar, bertemu dengan warga Muhammadiyah dari pulau-pulau yang lain. Ini kan perasaannya awake dhewe sami. Melihat saudara-saudara dari cabang-cabang yang lain itu, melihat semangat mereka itu menjadi awake dhewe krasane cilik. Seolah-olah kita belum pernah berbuat apa-apa melihat dibandingkan perjuangan keikhlasan mereka. Getolnya seperti apa itu kita merasa paling kecil, seolah-olah belum apa-apa. Lah ternyata perasaan itu mereka yang lihat kita juga sama. Mereka yang melihat kita juga perasaannya menjadi kecil, belum berbuat apa-apa. Kita melihat mereka juga perasaannya seperti itu. Ini luar biasa. Loh, semangatnya yang luar biasa itu. Ada satu hikmah yang saya pegang kuat-kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu pulang dari Palembang itu kita diberi keistimewaan. Dipinjami mobil baru dari RSI, mobil HiAce. Yang tempat duduknya 10 plus sopir. Berangkatnya hanya kita berangkat berempat, saya, Pak Heri, Mas Hempri, Mas Yaya, hanya berempat. Jadi ini jero mobil iso pelayon. Pak Heri ini yang buri, yang ngarep meneh, yang buri yang ngarep meneh. Nah pulangnya itu saya sengaja duduk sendiri itu sambil lihat di kaca, lihat ke langit. Nah pas pulangnya itu begitu saya lihat ke langit itu lah kok perasaannya gambarnya Mbah Muslim gede. Begitu lihat gambar Mbah Muslim gede itu baru saya ucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lah kok muncul Pak Murtaji, Mas Dar bergantian. Iki piye kok bergantian? Baru kemudian saya ingat surat Al-A'raf ayat 54, Fusilat 9 dan 10. Oh ini simpulnya. Al-A'raf 54 Allah menceritakan bagaimana Allah menciptakan bumi ini membutuhkan waktu 6 masa. Padahal kita tahu Allah tinggal kun fayakun dados. Tinggal kun fayakun kan dadi lah, kenapa harus 6 masa? Oh ini memberi pelajaran kuat buat kita. Semuanya butuh proses. Pengkaderan butuh proses. Adanya pelantikan hari ini itu karena kemarin. Adanya bentuknya Masjid Al-Huda seperti ini itu adanya kemarin. Itu jangan dinafikan. Proses padi yang kita panen hari ini itu tidak kita tanam kemarin sore. Ini yang dimiliki kehebatan Weleri. Kader-kader mudanya bermunculan, Mas Farel, Mas Fahmi. Kader-kader mudanya bermunculan, itu yang tidak dimiliki yang lain. Nah, membutuhkan waktu 6 masa. Proses, semuanya butuh proses. Oh ini takwa itu hanya soal proses. Takwa ini hanya soal proses. Menjadi istiqomah itu karena proses yang panjang. Menjadi ikhlas itu berawal dari ikhlas, orang ikhlas mangkat. Tidak ada orang yang beribadah awalnya ikhlas. Lah piye golek duit 100.000 angel kok dilebokne ning kotak amal. Niku nek mboten wonten konflik teng hati ngapusi. Pasti melalui konflik di hati wong goleke angel. Tapi mengalahkan konflik yang ada di hati kemudian dimasukkan
menciptakan itu prosesnya yang luar biasa, menjadi proses yang panjang istiqomah. Dari 6 masa itu kemudian yang paling luar biasa lagi dibagi 2 oleh Allah dalam surat Fussilat 9 dan 10. 2 masa Allah gunakan untuk menciptakan buminya, tapi yang 4 masa Allah gunakan untuk mengisi sumber rizki, sumber pangan bagi para penghuninya. Tapi yang paling mengejutkan 2 masa ketika menciptakan buminya ini komplit dengan masing-masing tempat diberi keberkahan oleh Allah. Maka kita bisa menyaksikan keberkahan-keberkahan tempat yang diberikan oleh Allah saat menciptakan bumi ini. Contoh Arab Saudi. Arab Saudi tidak punya hutan, tidak punya alas kayak awake dhewe, tapi minyaknya berlimpah. Tidak punya pertanian buah-buahan, tapi buahnya sak donya komplit teng mriko. Diberkahi. Contoh lagi Singapura. Singapura mboten wonten sumber daya alami. Anane gur lemah totok. Tapi bisa mengendalikan ekonomi dunia. Oh, dari penciptaannya masing-masing sudah diberkahi oleh Allah dengan keberkahan yang berbeda-beda. Masing-masing tempat dengan tempat yang lain keberkahannya benten. Dari situ kemudian saya terkejut, oh setiap cabang di belahan bumi negeri ini dimanapun memiliki keberkahan yang berbeda-beda. Cabang Weleri berbeda dengan cabang Kaliwungu. Cabang Kaliwungu berbeda lagi dengan nanti cabang di Magelang. Karena keberkahannya oleh Allah diciptakan berbeda-beda. Nah, tugas kita tiap ranting di cabang itu menggali keberkahan yang Allah hadirkan di Weleri. Tugas kita menggali keberkahan yang dihadirkan oleh Allah di Bumi Ayu. Tugas kita menggali keberkahan yang diturunkan oleh Allah di Tempel. Dan saya meyakini, seyakin-yakinnya jika keberkahan itu kita temukan, maka dipastikan cabang yang lain tidak bisa niru. Seperti layaknya kita tidak bisa niru Arab. Jika keunggulan keberkahan ini sudah kita temukan, maka cabang-cabang yang lain tidak bisa niru karena keberkahannya berbeda-beda. Nek mboten ngandel. Yang saya temukan ini membuat saya gembira sekaligus nangis. Perolehan zakat Muhammadiyah Weleri itu dari dulu sampai hari ini masih tetap tertinggi se-Indonesia, dereng wonten sing ana sing nyaingi. Di satu sisi gembira, tapi di satu sisi prihatin, berarti cabang-cabang yang lain tidak menggerakkan zakat. Lah Weleri cabang tenggen desa. Kok zakatnya tertinggi se-Indonesia? Lah yang infaknya di Masjid Mujahidin, Masjid Al Jihad di Banjarmasin itu infaknya itu sebulan 500 juta. Infaknya mawon sebulan 500 juta. Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka membangkitkan gerakan zakat berapa yang mereka peroleh. Tapi nyatanya gerakan zakat Weleri belum ada yang nyaingi. Nah, itu yang kemudian menjadi kesimpulan saya, keberkahan yang Allah berikan untuk Weleri, keberkahan yang Allah berikan untuk Kaliwungu, semuanya berbeda-beda. Tinggal tugas kita menggali keberkahan itu dengan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, semuanya bertanya. Semua bertanya bagaimana cara menggerakkan, hampir semuanya bertanyanya itu. Lah Weleri kok bisa mencapai gerakan zakat seperti itu? Nek geraknya piye? Bapak pelan-pelan, Bapak sabar. Kita memperjuangkan gerakan zakat ini dari tahun 1979. Hasilnya baru bisa dirasakan di 2005.
Tahun 2000 itu belum mencapai 1 miliar. Tahun 2000 itu masih 800 muzaki. Begitu masuk 2005, 2008, 2010 tembus 1500 muzaki. Lah niku caranya bagaimana Mas? Kita gerakkan semua ranting masing-masing, dari ranting ambilnya kalih. Terus semua ortom digerakkan, semua pemudanya digerakkan, Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyahnya semua digerakkan. Nah itu yang mereka nggak bisa. Mereka dalam tataran konsep ada cabang yang memiliki 2 rumah sakit, ada ranting yang memiliki 200 kokam. Tapi untuk menggerakkan jamaah, membangun jamaahnya mereka masih kesulitan. Sedangkan di Weleri tidak. Baru ketemu jawabannya. Keistimewaan cabang Weleri itu ternyata kebersamaannya. Begitu saya kasih tahu jumlah amil di Weleri itu 125 orang, kaget. Mereka mencari amil 30 orang aja angel. Kemudian saya sampaikan kepada mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang dari cabang manapun, saya berpesan, gerakan ekonomi Muhammadiyah itu dikatakan berhasil manakala muzakinya meningkat. Itu baru bisa dikatakan gerakan ekonomi Muhammadiyah berhasil. Kalau ada dari cabang yang menyatakan gerakan ekonominya berhasil tapi tidak ada muzakinya, maka dipastikan ngapusi. Saya bilang gitu kepada semua hadirin, diem semua. Lah ada yang mampu menggerakkan infak 500 juta sebulan, tapi gerakan zakatnya tidak ada. Sedangkan ini rukun. Melalui forum ini kami dari Weleri menghimbau, ayo kita bangkitkan lagi gerakan zakat, ini rukun. Sudah tidak bisa kebantah. Sudah tidak kebantah, panitia bingung Pak Ngai juara piro. Karena memang yang lain tidak melakukannya. Oh ternyata kita hanya cuma mencari keunggulan, menggali keunggulan di tiap-tiap ranting kita. Keunggulan itu yang kemudian disebut sebagai berkah. Kalau jenengan mampu menggali menemukan keberkahan itu, maka dipastikan akan menjadi keunggulan. Karanganem yang sedang membuat Ka'bah, pendahulu-pendahulu kita sudah mencontohkan dengan sempurna. Bangun rumah sakit Islam rak duwe duit kok dadi, bangun masjid ora duwe duit kok dadi. Niki nek wonten Pak Nuryadi bisa tanyakan langsung STM, memperjuangkan STM niku seperti apa. Ya nyatanya jadi. Yang notabene kita tidak punya orang kaya. Jenengan kaget mesti. Wong teng Palembang Mondo kaget. Di Weleri tidak punya orang kaya. Yang jenengan jajal direnungkan, nek buka buku laporan Bapel Urzam, zakat 2 juta. Zakat 2 juta itu kan belum agnia. Bahkan yang zakat 5 juta pun belum bisa dikatakan agnia. Terus jenengan hitung, yang zakatnya 5 juta bisa dihitung. Yang zakatnya 10 juta hanya 3 orang. Yang zakatnya 5 juta sudah bisa dihitung. Selebihnya zakatnya 300.000, ana sing 50.000. Begitu saya bukakan laporan itu, bapak-bapak PCM dari se-Indonesia do mendelik. Kok bisa ya? Lah terus pikirnya gimana? Bapak pun berarti masyarakat Weleri itu sadar pengen melengkapi rukunnya.
sadar pengen melengkapi rukunnya. Pun jenengan balik ke tenggen awake dhewe jenengan pengen mboten munggah kaji. Ya pengen Mas. Lah jenengan di Lampung golek dana talangan Pak munggah kaji kok. Di Lampung utang Pak munggah kaji. Di Lampung wani ngantri dawa pengen munggah kaji yang ada embel-embelnya tidak mampu, saya katakan seperti itu. Lah untuk rukun Islam yang ketiga zakat tidak ada embel-embelnya tidak mampu. Nek jenengan ora iso munggah kaji paling ora rukun Islamnya papat niku ngadeg. Nah itu semangatnya diweleri. Baru mantuk-mantuk. Oh ternyata semangat kita itu tidak dimiliki dengan cabang-cabang yang lain. Yang kebersamaan ini, yang guyub ini sekarang sudah hampir punah. Lah niki mumpung UPP kumpul, ranting kumpul, ayo dibangkitkan lagi. Keberkahan, keunggulan kita ini tidak dimiliki oleh yang lain. Guyub, rukun, bersama. Sehingga wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu mampu kita rasakan benar. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.